Halo, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakal review HG RX178 MK2 dari GMS. Oke, langsung aja kita unboxing kitnya. Ini part-part runner dari RX178 GMS. Untuk beberapa partnya gue lihat di sini udah undergate, jadi nukmaknya mungkin bakal minim ya dibanding kit lain. Kita juga di sini dapat stand base, stiker foil, dan juga water slide decal. Oke, langsung aja kita review kitnya. Ini dia kitnya HG RX178 MK2 dari GMS. First impression menurut gua kit ini keren sih, detailnya dapet dan juga beberapa garis panel lainnya tuh kelihatan banget di sini. Kombinasi warnanya walaupun dinominasi warna gelap, tapi warna goldnya bikin kitnya jadi elegan. Dan selama ngerakit kit ini, gua ngerasa snap fitnya nggak keras-keras banget ya, cukup empuk untuk kelas bootleg. Tapi kalau dibandingin sama Swarzea kemarin jauh lebih empuk sih dibanding ini. Karena ada beberapa partisi di sini yang agak keras. Dan untuk di part kepala sini itu mesti dikikis sedikit karena untuk bagian face-nya dia nggak bisa masuk kalau misalnya nggak dikikis. Kualitas plastiknya cukup bagus ya. Gua nggak nemuin moldingan yang bleber di sini. Untuk aksesoris yang didapat, kita dapat rifle di sini dan di sini juga ada artikulasinya sedikit untuk handle-nya. Lalu ada hyper bazooka dan di gagangnya juga ada sedikit artikulasi. Untuk hyper bazooka-nya bisa ditaruh di bagian belakang, ditaruh di sini. Terus kita juga dapat dua efek beam saber. Terus kita juga dapat shield-nya di sini. Nah, untuk shield-nya ini ada dua opsi ya. Kalian mau pakai handle shield yang mana? Terus kita juga dapat sistem pot vulkannya di sini. Kayak headset gitu ya. Ini bisa dipasang di kepalanya RX178 kayak gini. Terus kita juga dapat dua opsi stand base di sini. Ada yang standar kayak gini dan ada juga yang tatakannya lebih bagus ya. Di sini ada siluet dari RX178-nya. Terus kita juga dapat stiker foil yang kualitas stikernya cukup nempel, cukup bagus. Dan juga kita dapat water slide decal. Untuk minusnya di kit ini hampir nggak ada minusnya sih, nggak ada part yang loose. Artikulasinya juga masih tergolong aman, nggak letoy dan juga nggak seret. Paling di perakitannya aja, di bagian partisi itu masukinnya agak keras. Sisanya aman semua. Dan kitnya sendiri benar-benar solid sih, nggak ada part yang lepas walaupun digoyang-goyangin kayak gini. Nah, ini dia sedikit perbandingan tinggi kalau dibandingin sama HG Swarzea GMS dan HG Bandai RX78. Sekarang kita bahas dari artikulasinya. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa naik turun kayak gini. Untuk naik dan turunnya bisa cukup jauh ya. Bisa juga nengok kiri kanan, dan bisa sampai muter. Dan juga bisa maju mundur sedikit kayak gini. Terus untuk bagian shouldernya di sini, ini kalau diangkat tangannya ikut keangkat ya, nggak kepisah kayak seri MG ya. Lalu tangannya bisa direntangkan lebih dari lurus. Upper armnya bisa diputer. Untuk di sendi bagian tangan di sini udah double joint, jadi bisa ditekuk sampai maksimal kayak gini. Dan ada ball joint di pergelangan tangannya. Nah, untuk di bagian pinggangnya ini bisa naik turun gini sedikit dan juga bisa geser kiri kanan sedikit. Lalu untuk di bagian waist depan ini bisa diangkat sampai ke atas. Waist bagian samping juga bisa diangkat tapi sedikit aja. Untuk waist bagian belakangnya nggak bisa diangkat, ini mentok di sini aja, cuman ada gimmick untuk naruh basokannya aja. Lalu untuk kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini, ke belakang cuman sejauh ini karena mentok sama waist belakangnya. Dan untuk sendi di bagian kaki ini juga udah double joint. Sini bisa ditekuk sampai lebih dari 90 derajat. Nah, untuk kakinya di sini bisa pivot kiri kanan. Di sini di gelang kakinya juga bisa diangkat sedikit. Nah, untuk pergelangan kakinya di sini juga ada gimmick kayak kipas shock gitu ya.
dan untuk kakinya bisa ke belakang sejauh ini dan juga bisa ke depan sedikit kayak gini. Oke, untuk kesimpulannya HG JMS MK2 kit ini benar-benar bagus dan worth it sih buat dibeli. Mengingat harganya yang murah ya, cuman 135 ribuan aja, kit ini gua rasa jadi salah satu kit yang cukup recommended buat seri HG. Karena walaupun warnanya sedikit monoton, tapi dengan adanya warna goldnya yang bagus ini, kit ini jadi tetap keren dan elegan sih. Dan juga gue paling demen di kit ini adalah artikulasinya, karena dia nggak seret dan juga nggak letoy. Jadi enak buat di pose-posein. Terus aksesoris yang didapat juga lumayan banyak. Gimmicknya juga oke, bisa ngegantungin semua senjatanya, jadi saat dipajang bisa jadi lebih kece, megang banyak senjata. Dan untuk rating sendiri, gue bisa kasih kit ini rating di 8 dari 10, karena emang kitnya keren dan worth it buat dibeli. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju sama pendapat gue? Sekali lagi, penilaian gue buat kit ini itu berdasarkan pengalaman gue ngerakit kit ini sendiri. Dan kalau kalian punya pendapat yang berbeda, itu pendapat kalian masing-masing. Dan apakah kit ini bakal digoreng kayak Swarje? Gue rasa enggak sih, karena mungkin penggemar kit ini nggak sebanyak Swarje atau seri WFM kemarin ya. Makanya gue rasa kit ini harganya bakal distabil aja sih. Dan gue rasa HG JMS selanjutnya masih layak banget buat ditunggu, karena emang kitnya cukup bagus-bagus. Oke, sekian video dari gue. Thanks buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe channel gue supaya gue tetap semangat bikin video. See you di next video.